Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera. Bung Ropan kembali menyapa Anda, terutama bagi pendukung PSM Makassar. Ya, bagaimana kita tahu bersama, PSM sudah melewatkan pertandingan mereka yang ke-27. Ya, ini dengan mengalahkan Dewa United 2-0, clean sheet di Stadion B.J. Habibie Parepare. Luar biasa, selamat buat tim Juku Eja. Dengan ketambahan 3 poin, maka pasukan yang ditangani oleh Bernardo Tavares ini sudah mengumpulkan 59 poin. Unggul sekarang 7 poin di atas peringkat kedua Persib Bandung yang mengemas 52 poin. Dan juga di peringkat ketiga ada Persija Jakarta dengan 51 poin. Sambil menunggu tentunya pertandingan tanggal 4 nanti dalam big match antara Persija dan Persib, di mana Persija akan menjamu Persib. Ini laga yang seru dan tentunya kedua tim harus bisa memenangkan pertandingan kalau masih ingin untuk bisa bertarung dengan PSM Makassar dalam perebutan gelar juara di Liga 1 BRI pada musim ini. Karena kalau Persib kalah, saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, ini semakin sulit buat Persib untuk bisa mengejar PSM. Ya, walaupun sudah masih ada bagi Persib ada 8 pertandingan atau 7 pertandingan ya, karena sudah masuk di pekan ke-7. Ini berat karena PSM itu kan hanya paling tidak meraih 5 kemenangan, mereka sudah bisa mengunci gelar. Nah, sekarang mereka sudah mendapatkan kemenangan melawan Dewa United. Nanti mereka akan menjamu lagi Persis Solo. Kalau mereka bisa menang, tinggal butuh 3 kemenangan lagi. Ya, ini semakin dekat mereka. Memang masih banyak yang mengatakan semua masih bisa terjadi dalam sepak bola, termasuk bagi Persib masih bisa juara, termasuk Persija juga masih bisa juara. Namun yang paling terdepan saat ini adalah PSM. Ini kan bicara fakta bahwa mereka sekarang ada 7 poin. Di atas Persib 8 poin, di atas Persija Jakarta. Dan tentunya kalau bermain di Parepare, mereka ingin bisa mendapatkan 3 poin melawan Persis Solo. Ya, dalam pertandingan berikut, karena kan PSM masih memiliki ada 4 pertandingan kandang, 4 tandang. Jadi setelah mereka memainkan 2 pertandingan kandang melawan Dewa United dan Persis, mereka akan keluar. Persikabo dan Persita menunggu mereka. Kalau mereka menyapu lagi 2 pertandingan tandang tersebut, saya pikir 99,9% gelar juara sudah di tangan. Karena dengan 4 kemenangan itu, sebelum mereka balik ke kandang untuk bisa menjamu Bayangkara, pasti mereka akan fight, akan habis-habisan di depan publik sendiri, dan mereka bisa meraih kemenangan untuk bisa mengunci gelar. Katakan ya, paling terburuk kalau seandainya posisi PSM dan Persib itu sama, memiliki poin sama, mau 72 sama atau berapapun poin, jika sama ini ya, PSM akan tetap juara. Karena kita melihat ya, mereka akan unggul dari segi head to head. Mereka 2 kali mengalahkan Persib Bandung, baik kandang maupun tandang. Ya, karena bermain di Persib juga mereka bisa memenangkan laga melawan Persib. Ya, itu keunggulan dari PSM. Kalau bicara dengan selisih gol, mereka lebih bagus dibandingkan dengan Persib Bandung. Kalau bisa melihat di sini kan mereka bisa memasukkan 50, ya, kemasukan 20, paling sedikit di antara semua tim yang ada di Liga 1 saat ini. Dengan margin plusnya mereka itu 30. Persib Bandung itu memasukkan 44 dan kemasukan 33. Plusnya cuma 11. Jadi ini jauh dibandingkan dengan PSM. Dan bagi William Pluim dan kawan-kawan, saya pikir mereka harus bisa mensyukuri kemenangan melawan Dewa, clean sheet, walaupun mereka bermain di lapangan yang sebenarnya tidak begitu bagus ketika digenangi, diguyur hujan ya, kota Parepare sebelum pertandingan, dan saat pertandingan berlangsung juga memang ini yang membuat tidak jalan ya apa yang diinginkan oleh pelatih untuk dengan skema dia ya, atau dengan keinginan taktik dia itu tidak jalan, karena lapangan basah, sulit, bola sering tertahan ya, dalam genangan air, sehingga mereka tidak mampu mengalirkan bola dengan baik. Tapi kunci bagi PSM yang saya lihat adalah mereka mampu bisa mencetak gol cepat di menit ketiga. Itu kunci. Kalau mereka tidak mampu mencetak gol di menit ketiga lewat tendangan bebas yang sangat baik dilakukan oleh kapten mereka William Pluim, ini akan bahaya. Ya, bukan tidak mungkin pertandingan bisa saja berakhir imbang.
Ya, sebelum ada gol kedua, dan gol kedua dari PSM itu juga didapat hasil gol bunuh diri. Ya, dari Iksan Kurniawan dari sebuah set piece yang dilayangkan oleh Yakob Sayuri, dan kemudian kena dia menanduk bola, bukan saja melakukan clearance tapi bola justru masuk ke gawang sendiri, sehingga ada gol bunuh diri di sana. Ya, mungkin dia ingin juga menghalau karena di sana juga ada Juran Fernandes, sehingga diganggu dan bola akhirnya masuk. Dengan 2-0 ini di babak pertama mereka sudah nyaman bagi PSM. Masih ada 7 pertandingan ke depan. Tetap harus fokus, tidak boleh kehilangan fokus bagi PSM. Karena kalau mereka tergelincir dalam 2-3 pertandingan kan ini berbahaya. Di saat Persib Bandung itu bermain terus dengan konsisten dan baik, dan apalagi kalau mereka bisa menang melawan Persija, tentunya akan lebih motivasi bagi Maung Bandung ini untuk bisa mengejar PSM. Karena kalau bisa melihat dari 8 pertandingan sisa yang harus dimainkan oleh Persib, mereka itu ada 5 pertandingan di kandang. Ini menguntungkan buat mereka, dan ada 3 tandang. Kalau Persija Jakarta itu justru kebalik. Ya, Persija tandang yang banyak, 5 kali tandang, dan hanya di kandang hanya 3 kali. Dan ini juga agak menyulitkan bagi Persija kalau bisa melihat ya. Tapi kalau mereka bisa menang melawan Persib, nah ini bagus tentunya. Ya, akan enak buat mereka untuk bisa juga bersaing mengejar dengan PSM. Karena PSM setelah Persija dan Persib main, PSM kemudian sehari kemudian akan bertanding melawan Persis Solo. Nah, yang dikhawatirkan kalau Persib dan Persija ini bermain imbang, berarti Persib itu hanya ketambahan 1 poin. Dari 5-2 ke 5-3, Persija dari 5-1 ke 5-2. Kemudian PSM bisa menang mendapat 3 poin dari Persis Solo, ini kan akan lebih jauh. Ya, mereka sekarang bisa dengan 62 poin ya. Ini lebih bagus buat mereka. Artinya ada unggul lebih banyak, bisa unggul 8 poin dari Persib dan 9 poin mungkin dari Persija. Nah, ini kan akan semakin besar marginnya kalau memang ini membiarkan bagi PSM itu terus bisa berlari dengan kencang di saat 2 tim ini bermain imbang antara Persija dan Persib. Harus dua-duanya harus ada saling mengalahkan. Ya, pasti saya pikir ini untuk bisa meraih 3 poin. Nah, kita kembali ke duel antara PSM dan Dewa yang memang berjalan, yang saya bilang bukan apa, karena dengan lapangan yang becek, yang tergenang air, memang tidak begitu menarik, sehingga banyak bola-bola long pass yang dilakukan oleh kedua tim. Bernardo Tavares ini itu memainkan sama dengan pola dia, ya, dengan 3-5-2, ada 5 gelandang yang dia taruh di depan. Kali ini dia memainkan duet antara William Pluim dan juga Everton, sebelum Everton ditarik keluar karena ada Ramadan Sananta yang masuk, ya. 2 Sayuri bersaudara dimainkan di sisi flank, Yakob di kanan dan Jansen di kiri, didukung oleh Akbar Tanjung, di sana Kenson Nambu, dan ada Alif Raihan yang pemain muda yang oke. Di belakang seperti biasa ada Erwin Gutawa, ada Juran Fernandes, dan Agung Manan sebelum Agung Manan keluar karena ada Tahar yang masuk di babak kedua. Kan ada 5 pergantian yang dilakukan oleh Tavares di babak kedua ketika mereka sudah nyaman unggul dengan 2-0 di babak pertama. Artinya mereka hanya ingin mengontrol permainan untuk tidak kecolongan di babak kedua, apalagi dengan lapangan yang licin, tapi mereka mampu mempertahankan keunggulan mereka untuk bisa mengamankan 3 poin. Saya pikir di tengah ini yang menarik bahwa Tavares justru di awal biasanya kan dia bisa memainkan Muhammad Arfan, atau biasa yang dipanggil dengan Apang. Ya, bisa memainkan Apang, tapi dia tidak memainkan lebih awal. Dia menaruh di bangku cadangan. Jadi Apang ini nanti masuk di babak kedua. Itu saya bilang tadi, ada Raihan ya yang dia tampilkan ini. Ya, untuk di babak pertama untuk bisa mendampingi Kenson Nambu dan Tanjung, ya, Akbar Tanjung yang bermain. Jadi ini luar biasa ya bagi Tavares. Ya, dia sudah berhitung benar, dan memang di babak kedua Apang baru bisa masuk, dan masuknya Apang tentunya ini lebih kuat karena ini gelandang yang oke, yang sangat bagus. Saya pikir wajar juga dia kalau dilirik untuk masuk di tim nasional karena ini salah satu pemain yang baik bagi PSM. Dan Tavares tentunya dengan senyum ya ketika pertandingan berakhir, ya dia pasti merasa bersyukur dengan 3 poin ini, bermain di kandang. Walaupun mungkin dia agak kecewa, bukan kecewa karena apa? Karena lapangan ya. Mungkin dia ingin bisa memenangkan lebih dari 2. Kalau lapangan itu bagus, tidak ada hujan yang mengguyur, sehingga keinginan dia untuk bisa menerapkan strategi taktik bisa berjalan dengan baik. Kalau ini kan tidak, karena dengan lapangan yang sangat sulit
Ya bukan saja bagi PSM, juga termasuk bagi tim tamu. Ya, dengan Dewa United. Jadi Dewa United juga sudah berusaha keras, Dewa United ya, di bawah pelatih Jan Olde Rykering ini. Terutama di depan juga mereka sudah banyak memberikan tekanan, ya, ada serangan-serangan yang membahayakan di pertahanan PSM, tapi memang mereka harus bisa mengakui ya keunggulan bagi PSM kalau bermain di Parepare, dan PSM itu belum pernah kalah kalau bermain di kandang ya. 2 kekalahan mereka saat bermain di luar ya, walaupun mereka mungkin sebagai tim tamu di sistem bubble kalah di Maguwo Harjo dari Madura United, tapi bukan di Parepare. Kemudian mereka kalah dari Persija dengan 4-2. Tim manapun yang datang ke B.J. Habibie pasti akan pulang dengan kecewa, dan itu yang mereka pertahankan terus. Masih ada 3 laga kandang mereka yang mereka nantikan ya. Semua pasti akan dibabat habis buat mereka, termasuk Persis Solo nantinya. Juga ada Bayangkara dan Borneo dalam pertandingan terakhir, karena kemudian mereka akan keluar kandang kan, ada 4 kali keluar kandang. Persikabo, Persita, kemudian ada Madura United dan PSIS. Tapi mungkin saja tidak sampai pada pertandingan terakhir mereka kalau mereka sudah meraih 5 kemenangan beruntun, di saat juga Persib itu tidak mendapatkan hasil maksimal. Mereka sudah bisa mengunci gelar juara, dan tentunya pasti akan disambut oleh semua pendukung tim Juku Eja ini. Ya, pasti mereka akan selalu berteriak dengan biasa sugulan mereka untuk memberikan semangat dengan Ewako PSM ya. Ini yang kita tunggu ya. Tidak boleh juga besar kepala bagi pemain-pemain PSM. Tidak boleh terlalu bereforia walaupun menang melawan Dewa United, karena perjalanan ke depan itu masih cukup ya berbahaya juga, walaupun mereka sekarang sudah agak menjauh ya dengan 7 poin selisih dari Persib dan 8 poin yang saya bilang dengan Persija, tapi tetap harus konsentrasi. Fokus ini tidak boleh hilang sekali lagi. Jadi kalau mereka lebih tenang, ya tentunya mengamankan 2 kandang ini nantinya, kemudian mereka juga bisa mengamankan dapat 6 poin atau 1 menang dan 1 imbang saja di luar nantinya saat menghadapi Persikabo dan Persita. Ini sudah bagus buat mereka. Sampai di sini ya pembicaraan saya dengan PSM yang semakin baik ya, semakin tenang, nyaman di puncak klasemen, namun tetap harus berhati-hati, fokus ke depan. Oke, ciao.